Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat-sahabatku, selamat datang di channel YouTube saya. Sahabat-sahabatku, malam ini atau hari ini kita akan belajar atau mensimulasikan untuk membuat terbilang tapi tanpa menggunakan add-ins ya, atau tanpa menggunakan menu developer. Biasanya kan kita menggunakan menu developer, add-ins, kemudian ada file yang akan kita tautkan di Excel kita, sehingganya di saat kita ingin membuat terbilang dari sebuah angka, itu dasarnya adalah file yang kita tautkan. Nah, hari ini kita tidak menggunakan seperti itu, kita murni menggunakan fungsi yang ada di Excel. Kita menggunakan fungsi proper ya, gitu. Jadi rumusnya panjang sebenarnya teman-teman, sehingganya nanti tidak saya jelaskan semuanya, tetapi nanti teman-teman bisa download file ini ya, file ini yang sudah ada rumusnya nanti di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini ada linknya, nanti teman-teman silahkan download, ambil untuk latihan. Jadi kalau di sini saya naruh rumusnya di sebelah ya, di file yang di sheet yang kedua. Ini rumusnya panjang banget tuh, ya kan? Rumusnya panjang banget sehingga nggak mungkin mau saya jelasin satu-satu ya. Nah, sehingga teman-teman nanti silakan ambil file ini di menu deskripsi. Nanti saya akan menjelaskan secara umum saja agar fungsi ini berjalan baik di saat teman-teman latihan, gitu ya. Oke teman-teman, langkah yang pertama adalah kita masuk ke rumus ini ya. Kita copy saja ya, kita blok ya rumus ini. Kita copy seperti biasa. Terus kemudian kita pastekan di sini deh. Kita pastekan di sini, gitu ya. Kemudian saya buat standar ya, nggak bab teksnya saya klik, dia buat manjang ini, maksudnya standar seperti ini. Nah, rumusnya kan panjang banget tuh, gitu kan. Kenapa ini tidak berfungsi rumusnya, maksudnya tidak terbaksa fungsinya? Karena di depan tanda sama dengan ini masih saya kasih tanda petik. Saya kasih tanda petik tuh agar Excel belum membaca, gitu ya. Kan biasanya kalau kita menggunakan fungsi atau rumus ya di dalam Excel itu kan diawali dengan sama dengan. Tapi kalau sebelum sama dengan itu kita kasih tanda petik atau tanda lainnya, dia tidak akan membaca. Gitu. Makanya ini masih saya enter, dia masih rumus aja munculnya. Nah, belum fungsi yang diperintahkan oleh rumus logika ini. Gitu ya. Tapi caranya agar dia berfungsi seperti apa? Hilangkan aja tanda petik yang ada di sebelum sama dengan di rumus ini, gitu ya. Ini ya tanda petiknya, saya hilangin ya. Saya hilangin tanda petiknya, kemudian saya enter saja. Saya enter. Oh, ini masih tanda petik ya. Nah, udah. Tanda petiknya saya hilangin, dia menjadi seperti ini, Rp0, gitu ya. Karena di sini belum ada angka, sehingga dia masih Rp0. Terus kemudian kita lihat lagi, sebenarnya ini yang kita fungsikan adalah ini, lihat rumusnya ya. Yang kita fungsikan itu adalah A3 ya. Jadi A3 ini berarti adalah dasar yang mau ditampilkan di dalam sini. Maksudnya gini teman-teman, ini Rp0 kan, berarti yang mau kita tulis adalah di A3 sini. Karena tadi kan A3 ya yang menjadi dasar. Jadi kalau misalnya dia mau memunculkan terbilangnya, itu kita harus ketiknya di A3 nya 5 ya, kita enter. Nah, Rp5, jadi di A3 8 gitu. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman nggak sesuai gitu ya, bukan di A3 nih, ternyata yang mau kita isi ternyata yang kita isi adalah di ini ya, di kolom B berapa ini, B3. Nah, di A3 bukan di A3 tapi di B3 nih, di sini. Kalau seperti ini kan dia nggak mau berubah tuh, misalnya kita ketik 10 ya nggak mau. Kenapa? Karena yang kita jadikan dasar adalah tadi A3 di sini, gitu ya, 11 misalnya, Rp11. Kalau kita rubah menjadi B3, ya sudah, teman-teman tinggal merubah yang A3 ini, semua A3 ini kita rubah menjadi B3. Kalau kita menggunakan satu-satu agak repot ya, tapi bisa aja sih secara manual kita rubah A3 ini menjadi B3 secara satu-satu gitu. Tapi kalau pengen cepat sih sebenarnya gampang sih, tinggal klik di sininya, kemudian di keyboard teman-teman Ctrl F ya, kita find dan replace ya, Ctrl F, nanti keluar seperti ini. Begitu sudah keluar seperti ini, kita klik di replace-nya, di pin watt-nya itu kita tulis A3 ya kan.
A3 adalah dasar yang awal tadi, mau kita rubah menjadi B3, berarti replace-nya adalah di sini replace with-nya jadi B3. Kemudian kita replace all. Kemudian kita oke. Nah, dia sudah berubah di B3 sini. Kita buktikan ya. 100 ya sebenarnya. Tuh, 100 rupiah. Misalnya kita tulis 10.000 nih. 10.000 rupiah gitu. Oke teman-teman ya, gampang sekali ya. Nah, jadi yang pertama yang saya sampaikan adalah kalau mau merubah di dasarnya tadi itu yang ini ya, yang A3 tadi menjadi B3 tadi. Nah, itu seperti tadi di replace aja atau secara manual juga boleh. Ini kita rubah misalnya kembali lagi ke A3 atau ke B4 misalnya di bawahnya gitu juga nggak apa-apa. Terus kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan teman-teman itu adalah komputer teman-teman ya. Jadi kok maksud saya gini, ada komputer itu yang dia itu saat kita menggunakan fungsi di dalam Excel, dia pemisahnya itu titik koma. Ada yang koma. Kalau ini kan koma nih, rumusnya adalah pemisahnya koma, bukan titik koma. Gitu. Misalnya begini, sama dengan ini ya. Kemudian pemisahnya adalah misalnya gini ya, apa ya enaknya, mid gitu misalnya ya. Mid dari ini koma 2. Nah yang saya maksud adalah komanya ini, koma 1 ya. Yang saya maksud adalah komanya ini. Jadi komputer saya itu pemisahnya adalah koma. Kan ada juga yang dia itu adalah titik koma seperti ini gitu, pemisahnya titik koma seperti ini. Ada yang seperti itu. Nah itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Jadi rumus yang ada di file ini itu adalah koma gitu, menyesuaikan komputer yang saya pakai, dia pakai koma. Tapi kalau menemukan komputer yang dia itu pemisahnya titik koma, nah teman-teman tinggal merubah saja koma-koma yang ada di fungsi ini ya. Ini ya koma-komanya. Ini kan koma nih, koma ya kan. Terus kemudian ini koma, ini koma. Nah, koma-koma semua yang ada di sini rubah saja menjadi titik koma. Kalau satu-satu kan repot. Caranya seperti apa? Seperti tadi, tinggal klik di sini. Di keyboard teman-teman itu adalah Ctrl F ya. Ctrl F. Find and replace seperti ini ya, udah keluar seperti ini. Masuk di replace, kemudian di find what-nya tanda baca apa yang mau dirubah gitu kan, atau huruf apa yang akan dirubah, tinggal tulis misalnya koma, dia replace with menjadi titik koma gitu, menjadi titik koma seperti ini. Kemudian klik replace all gitu. Jadi kalau di sini saya klik replace all pasti akan error, rumusnya tidak akan berjalan. Kenapa? Karena komputer ini dia adalah pemisahnya koma, bukan titik koma. Kalau teman-teman komputernya titik koma, ya begini caranya. Setelah replace all baru dia akan berfungsi. Oke ya, ini saya close saja ya, nggak replace all gitu. Oke teman-teman, begitulah caranya menggunakan cara terbilang ya, memunculkan terbilang tanpa add ins atau menu developer, ataupun tidak menggunakan makro, tapi menggunakan rumus logika yang ada di Excel. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu video kita tentang terbilang. Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham, dan ini mudah-mudahan bermanfaat. Share sebanyak-banyaknya video ini agar semakin banyak orang tahu dan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Secara pribadi mohon dukungan untuk subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.